Bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema kita hari ini orang tua. Firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 12 berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Firman Tuhan ini jelas berkata bahwa kita sebagai anak harus menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita. Dan banyak di akhir zaman ini firman Tuhan dalam Efesus berkata, hari-hari ke depan ini akan banyak orang-orang yang murtad, orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menghormati ayah dan ibu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan berbincang dengan rekan saya, Ibu Rutiana. Shalom Bu Rutiana. Shalom Ibu Vera. Nah, Ibu Rutiana ini akan berbagi bersama dengan kita bagaimana Ibu Rutiana sebagai anak ya, pernah menjadi anak ya Bu, orang tuanya sudah dipanggil Tuhan ya Bu. Ya, dua-dua ada dipanggil sama Tuhan. Ya. Ibu Rutiana dalam menerapkan firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 12 ini yang berkata hormati orang tua, itu gimana Bu? Menerapkannya terus mengajarinya kepada anak-anak Ibu juga. Oh iya, sebelum saya jadi sekarang ya, sebelum saya memiliki anak, saya pun juga pernah jadi anak untuk ibu saya, dan dimana saya pernah mengalami masa-masa muda yang kadang kita suka melawan orang tua ya, suka melawan orang tua. Tapi yang selalu saya tekankan, biarpun di depan orang tua saya melawan, tapi nanti setelah keluar dari rumah, apa yang dinasihatin orang tua saya itu saya jalanin. Contoh, pernah satu kali saya udah janjian sama teman untuk pergi berenang, tapi sama ibu saya dilarang saya untuk berenang. Nggak boleh berenang. Sedangkan kalau kita lagi masa-masa sekolah udah janji sama teman kita mau pergi berenang, pasti kita harus pergi berenang. Tapi saya tetap, ibu saya bilang jangan, tetap aja saya nekat untuk pergi berenang. Sampai jadi kolam berenang, semua teman-teman itu pada berenang. Terus saya ditanya, kamu ini bawa semuanya, kok kamu nggak berenang, kenapa? Nggak apa-apa. Sampai di kolam renang saya nggak berenang. Saya nggak berenang Bu, saya cuma ngeliatin teman-teman berenang, malah yang ada saya jagain barang-barang mereka ya. Terus teman saya tanya, selesai mereka semua berenang, mereka tanya, kenapa sih kamu nggak berenang gitu? Saya tadi dinasihatin sama ibu saya nggak boleh berenang, tapi karena saya ada janji sama kalian, makanya saya pergi berenang. Oh, tapi di situ teman-teman saya jadi tahu bagaimana karakter saya. Kalau ya saya mau ikutin mereka, tapi saya juga harus dengerin nasihat orang tua saya. Sampai di rumah, ibu saya ketawa, lihat semua baju renang saya masih utuh, masih nggak basah, masih kering, handuk masih kering. Terus ibu saya nanya, kalau tahu gitu kamu nggak dengerin kan nasihat orang tua? Ya inilah ibu saya akhirnya selalu dengan firman Tuhan ya, kasih tahu firman Tuhan ini. Terus enggak kok, cuman aku malas saja. Namanya kadang kita anak ya, kadang jadi kita harus maklum lah. Sama anak saya pun juga saya maklum lah kalau seandainya mereka agak-agak bagaimana, saya maklumin untuk itu. Cuman yang satu hal, seperti saya bilang, di firman Tuhan juga ada tertulis bahwa kita itu seperti ikan. Biarpun kita berenang di air asin, kita tetap tawar. Biarpun kesannya kita itu membantah nasihat orang tua, tapi setelah kita di luar, kita menjalankan apa yang telah dinasihatkan orang tua. Baik itu untuk diri saya pribadi, saya juga nasihatin buat anak-anak, saya juga nasihatin semua yang melihat acara ini, bahwa kita selaku orang tua, semua orang tua menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Nggak mungkin namanya orang tua itu akan menjerumuskan kita. Sedangkan Ibu Vera sendiri bagaimana? Pengalaman menjadi seorang anak ya. Saya bersyukur punya orang tua yang mengajari saya takut akan Tuhan. Ya. Nah, apa yang diajarkan orang tua saya selama ini itu saya jalani. Banyak petua-petua yang bisa saya pakai. Kebetulan juga memang orang tua saya sudah dipanggil Bapa di surga, dan saya belajar banyak dari pengalaman saya merawat orang tua saya. Waktu saya nganter ke rumah sakit, waktu saya bisa merawat orang tua saya selama sebelum dia dipanggil Tuhan, itu anugerah.
itu suatu kehormatan. Jadi saya di sini buat setiap rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, yang mumpung masih punya orang tua ya, belajarlah hidup mendengarkan apa kata orang tua. Rawatlah orang tua kita selagi orang tua kita masih ada. Karena firman Tuhan juga bilang orang dunia berkata bahwa surga ada di telapak kaki seorang ibu gitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai posisi anak memang harus menghormati orang tua itu bukan hanya kita berbicara ya Ibu Ruti ya, betul, tapi lewat kelakuan kita ya kita merawat, menjaga ya seperti itu. tadi saya bilang bahwa di saat orang tua nasihatin kita sepertinya melawan, tapi dalam kehidupan, dalam prakteknya kita itu mendengarkan. Ya, kita menjalani nasihat orang tua. Ya, samalah. Ibu Vera juga mengenal ya bagaimana orang tua saya juga ada di rumah Bu Ruti dirawat saya, ya. Terus di saat papa saya mau meninggal, bapak saya meninggal pun yang dicari juga saya, nenek saya, bahwa kakek saya pun yang dicari saya. Bahkan sampai saya itu hafal semuanya, orang tua itu meninggal tanggal berapa semua saya hafal. Karena apa? Mereka begitu dekat dengan hubungan dengan saya. Karena mereka juga tahu biarpun bandel, tapi kita harus tetap ingat dan menjalankan nasihat orang tua. Nasihat orang tua itu nggak ada jeleknya dan banyak bagusnya. Jangan sampai banyak berguna apapun alasannya. Banyak sekali nasihat orang tua itu yang sangat berguna dan bermanfaat buat kita selaku kita anak. Memang kadang-kala sakit, kita sudah merasa udah berumah tangga ya Bu, kita merasa diri, waduh kan saya udah berumah tangga kok masih tetap aja dianggap anak kecil. Ya memang prinsip orang tua itu biarpun kita sudah berumah tangga, anak adalah tetap anak. Gak ada namanya anak itu akan dibuang atau bagaimana, gak ada. Tetap anak itu tetap anak, gak pernah dianggap anak itu lebih dari cinta dari orang tua seperti itu. Begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih buat kesaksian Ibu Ruti yang bisa memberkati setiap kita yang menonton tayangan ini, biar apa yang kita bagikan jadi berkat buat setiap kita yang melihatnya hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.